Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Eki Bangun. Di kesempatan kali ini kita lagi mau melakukan penggantian bohlam belakang. Cuma untuk penggantian di sini kita gunakan bohlam LED. Tuh. Untuk penggantian ini di motor Soul GT nih. Soul GT atau Mio J sama, terus Mio GT juga ini sama. Untuk penggantian lampu LED, lampu belakang nih maksudnya, ini kita harus rubah arusnya dulu menjadi DC. Jadi kita ingin mencoba mentutorialkan cara merubah arus lampu belakang di motor Soul GT, Mio GT atau Mio J. Ini caranya seperti ini. Sebelum kita lakukan perubahan arus atau kita potong kabel nantinya, di sini kita ingin menunjukkan nyala lampunya. Ini karena untuk lampu malam atau lampu standby sama lampu remnya ini nyalanya berbeda. Untuk nyala lampu standby dia nyalanya apa ya, diem atau standby, nggak berkedip maksudnya. Sementara untuk lampu rem ini nyalanya nantinya berkedip. Untuk bohlamnya nih seperti ini. Oke, sekarang kita coba tes dulu nyalanya seperti apa. Oke, tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa Eki Bangun ingin mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah mau support atau mau nonton, mau subscribe ke channel Eki Bangun atau nonton video-video Eki Bangun. Mudah-mudahan channel ini bisa selalu bermanfaat buat kita semua. Oke, kita lanjut buat tes nyala lampunya dulu, nyalanya seperti apa. Untuk bohlamnya ini seperti ini. Kita tes dulu nyalanya. Di sini kita gunakan ini alat tes aki. Untuk yang warna hitam nih dari alat tes aki, kita tempelin ke sini ke massa dari bohlamnya atau dari ground dari bohlamnya. Di sini ada dua titik arus positifnya yang merah. Coba kita tempelin, hati-hati jangan sampai senggolan ke warna hitam. Nah itu kelihatan nih, nantinya bisa direm nyalanya berkedip seperti ini. Terus untuk lampu malam atau lampu kota atau lampu senja nih seperti ini. Nah itu standby. Oke, nyalanya seperti ini. Untuk pemasangan kita harus rubah arusnya dulu. Walaupun ini bohlam warnanya putih, nantinya di motornya di sini mikanya dia merah. Jadi karena di pemasangan yang di video yang sudah ada di motor Supra, ini ada yang nanya, maksudnya itu warnanya putih nantinya mengganggu ke pengendara yang belakang atau enggak. Saya rasa enggak ya, karena di sini di mikanya, maksudnya di reflektornya dia ada mika warna merah. Jadi nantinya walaupun ini bohlamnya warna putih, nyalanya di motor atau di reflektornya nantinya warnanya merah. Oke, kita lanjut saja buat penyambungan kabelnya. Kita udah lihat tadi nyalanya seperti itu. Oke, kita lanjut dulu buat penyambungan kabel. Sebelum kita rubah arus, kita di sini mencoba memasang bohlam ini, nih bohlam LED ini tanpa rubah arus, apakah bisa? Oke, kita lepas dulu, kita ganti. Nih udah terpasang. Kita colokin di sini, kita pasang dulu reflektornya.
Nah, terus kita sambung ini ke soketnya. Oke. Sekarang coba kita perhatikan. Di sini kita mencoba buat masang Masang bohlam LED ini tanpa kita rubah arus dulu. Sekarang coba kita nyalakan motornya. Ini kita lihat. Tuh. Di saat kunci kontak udah on, ini lampu standby ini belum nyala karena arusnya ini masih AC, jadi harus nunggu mesin hidup dulu. Tapi untuk lampu rem ini udah bisa hidup, karena untuk lampu rem ini bawaan pabrik, ini semua motor ini arusnya udah DC. Oke, coba kita rem nih. Nah, itu kelihatan lampu rem nyalanya seperti itu. Sekarang coba kita hidupkan mesin motor. Kita bisa lihat di sini. Oke, kita bisa lihat walaupun ini motor udah hidup, udah nyala, tapi bohlam ini nggak nyala. Kita bisa lihat di sini, walaupun mesin motor udah hidup, maksudnya di sini lampu motor ini belum nyala. Untuk membuktikan bahwa ini ada arusnya, oke, kita lepas dulu. Untuk membuktikan bahwa lampu belakang ini ada arusnya, kita bisa cek ini menggunakan test pen seperti biasa. Oke, ujung test pen yang satunya kita tempelin di sini, nggak apa-apa, di baut. Sekarang kita hidupkan. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada kabel warna kuning. Kita colokin ke kabel warna kuning. Oke. Bisa dilihat. Oke. Di sini kita bisa lihat bahwa arus lampu malam yang mengarah ke belakang ini ada arusnya. Tapi tadi kita bisa lihat di saat kita gunakan lampu LED, ini lampu nggak nyala. Itulah kenapa kita harus rubah arus dulu menjadi DC. Oke, kita skip dulu videonya. Kita mau potong kabel dulu. Kita lanjut ke cara perubahan arusnya. Kita bisa lihat di sini di soket yang mengarah ke reflektor lampu belakang. Di sini ada kabel warna kuning tuh. Untuk kabel warna kuning ini kita putus, oke. Untuk sisa putusannya, nah itu ada di bagian dalam. Ini tuh kelihatan kabel warna kuning. Ini jangan lupa diisolasi karena ini ada arusnya. Ini arus dari kiprok. Jadi pada intinya di saat kita mau merubah arus AC menjadi DC, ini arus yang dari kiprok ini kita putus, terus arusnya kita pindah ke arus aki. Cuma untuk kabelnya ya otomatis sesudah kabel kunci kontak, karena di saat kita langsung sambung ke aki ya pastinya arus lalu standby. Jadi kita ngambilnya nantinya arus sesudah kunci kontak. Oke. Tapi sebelum kita lanjut, coba di sini kita ingin menjelaskan sedikit arti warna kabel yang ada di soket ini yang mengarah ke reflektor lampu belakang. Oke. Untuk pojok kiri atas ada kabel warna kuning. Ini kabel warna kuning arus lampu malam atau lampu stop. Terus di bagian tengah di sini ada kabel warna hijau, tuh hijau baret kuning. Untuk kabel warna hijau baret kuning ini arus lampu rem. Terus di bagian sebelahnya ada kabel warna hijau tua nih. Untuk kabel warna hijau tua itu lampu arus lampu sen kanan.
Terus untuk di bagian bawahnya, ada dua kabel. Untuk yang sebelah kanan nih, sebelah kanan pojok kanan bawah, ini ada kabel warna coklat tua. Untuk kabel warna coklat tua ini arus lampu dari sen kiri. Terus untuk yang berikutnya atau yang terakhir, di sini ada kabel warna hitam. Untuk kabel warna hitam ini kabel massa atau kabel ground yang mengarah ke rangkaian belakang. Oke, mungkin itu untuk arti warna kabel yang ada di sini. Terus untuk perubahan arusnya, ini tadi kabel warna kuning yang udah kita putus. Ini pada intinya kabel ini kita sambungin ke arus outputnya kunci kontak. Untuk di bagian belakang sini, nih ada di bagian sini tuh. Nih makanya kita sambung kabelnya. Ini menggunakan kabel yang baru. Kita sambung ke sini. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada dua soket kabel. Untuk yang soket yang satunya ini ada kabel warna oranye. Ini kabel coil dua-duanya. Untuk kabel warna oranye di bagian bawah di sini, nih di sini ada soketnya ini. Terus untuk yang bagian atas di sini ada dua kabel, yang satu kabel warna coklat, ini outputnya kunci kontak. Terus yang satunya ada kabel warna merah baret hitam, ini juga sama, ini di jumper, jadi saling saling terkoneksi, saling terhubung. Untuk kabel warna merah baret hitam ini nantinya mengarahnya ke ECU sebagai arus inputnya ECU. Terus untuk kabel warna oranye juga ini sama, arahnya dari ECU. Jadi untuk kabel yang merah baret hitam ini arahnya ke ECU atau arusnya masuk ke ECU. Sementara untuk yang oranye ini arahnya keluar dari ECU mengarah ke coil. Oke. Jadi untuk penyambungan nih di sini kita sambung ke kabel warna coklat tuh. Mau sambung ke kabel warna merah baret hitam juga nggak masalah karena ini saling terhubung. Oke, untuk membuktikan bahwa di sini ada arus masuk sesudah kunci kontak posisi on. Di sini seperti biasa kita gunakan test pen ujung yang satunya. Oke, kita tempelin di baut atau di rangka. Sekarang coba kita tempelin di sini. Nah ini kita tempelin. Ntar dulu kita kontak dulu karena ini susah, harus dipegangin. Oke, sekarang kunci kontak kita posisikan on dulu. Nah ini terdengar suara full pump nyala. Kita tempelin. Tuh, di sini ada arus standby atau arus outputnya kunci kontak. Sementara kalau yang ini yang nggak ada karena ini arus dari ECU. Oke, kita ulang, coba kita tempel lagi sini. Tuh, ini mohon maaf megang HP sendiri. Tuh. Sekarang coba kita matikan kunci kontak. Tuh, arus putus atau hilang. Sekarang coba kita nyalakan lagi. Tuh, kita matikan lagi. Oke, jadi untuk penyambungan kabel itu tadi arahnya ke sini, ke kabel coil yang warna coklat. Oke, sekarang kita mau lanjut dulu buat merapikan, buat isolasi, baru nanti kita coba untuk hasilnya ini seperti apa. Oke, kita lanjut lagi. Sesudah penyambungan kabel nih kita rapikan, kita isolasi, terus sudah kita tempatkan juga itu ke tempatnya. Sementara untuk reflektor ini kita coba seperti ini dulu. Sekarang kita matikan senternya biar lebih jelas. Nah itu. Terus untuk coil nih di sini. Ini kabel coil juga udah kita pasang. Ini kabel yang warna oranye tadi ini di bawah, terus di bagian atas ada dua kabel warna coklat sama merah baret hitam. Jadi untuk merubah arus lampu belakang di motor Soul GT, ini Soul GT
terus Mio J sama, Mio GT juga sama. Ini caranya cukup seperti ini, kita nggak perlu jauh-jauh nyambung kabel ke bagian depan, karena tentunya untuk arus outputnya kunci kontak atau kabel outputnya kunci kontak di bagian belakang juga ini ada. Ini salah satunya tadi ke coil. Terus selain ke coil dia ada juga yang ke ECU, terserah kita mau nyambungnya ke yang mana. Jadi di sini cukup kita bongkar cover bagian kanan sama bagian sini, nggak perlu kita bongkar bagian depan. Sekarang coba kita tes untuk hasilnya. Ini center HP-nya kita matikan dulu. Nah, udah. Kunci kontak kita nyalakan. Nah, itu. Di saat kunci kontak kita geser ke posisi on, secara otomatis lampu belakang ini langsung nyala, karena tentunya di motor Mio GT ini nggak ada saklar on off buat lampu. Sekarang coba kita rem, nih kita lihat. Nah, itu di saat direm ini nyalanya seperti ini tuh. Coba kita rem lagi. Oke, jadi hasilnya ini seperti ini. Jangan lupa di share apabila video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Support terus channel Egi Bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.